Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan mengenai infak dan sodako. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Maryam Fatihatul Hoir, kemudian ada Keka Aryananda, dan Falasifah. Oke, yang akan kita bahas mengenai infak dan sodako ini, pertama mengenai perintah infak dan sodako, kemudian kriteria infak dan sodako, perumpamaan orang yang bersodako, tertolaknya sodako. Infak menurut bahasa berasal dari anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Kemudian sodakoh menurut bahasa berasal dari kata sodako yang artinya sesuatu yang benar atau jujur. Kemudian secara istilah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, infak dan sedekah ini sering disamakan. Namun dapat kita bedakan secara mudah, yaitu jika infak itu lebih kepada material dan sedangkan sedekah lebih kepada sesuatu yang lebih luas lagi atau non material. Oke, saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu perintah infak dan sodakoh yang terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Yang pertama, yang terdapat pada tafsir Jalalain, yang hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah. Maksudnya, zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang berupa harta. Yang kedua ada di tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksudkan di sini adalah sedekah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka. Dan yang ketiga ada di tafsir Al-Misbah, yaitu Allah terus-menerus melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Oke, selanjutnya bab yang kedua yaitu kriteria infak dan sedekah terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang pertama ada di tafsir Jalalain, yaitu sebagian hasil usahamu berupa harta yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu berupa biji-bijian dan buah-buahan, dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk. Yang kedua ada di tafsir Ibnu Katsir, yaitu janganlah kalian sengaja memilih yang buruk-buruk. Seandainya kalian diberi yang buruk-buruk itu, niscaya kalian sendiri tidak mau menerimanya kecuali dengan membicingkan mata terhadapnya. Yang ketiga ada di tafsir Al-Misbah, yaitu pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu. Walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu naikkan darinya. Ini bukan berarti yang dinafkahkan haruslah yang terbaik. Memang yang demikian itu amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan yang terbaik maka pemberian dinilai sia-sia. Tiga perumpamaan orang yang bersedekah, Surah Al-Baqarah ayat 261. Menurut tafsir Jalalain, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, pada masing-masing tangkai memiliki 100 biji. Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir, dan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Bab 4. Ganjaran orang yang bersedekah, Surah Al-Baqarah ayat 261. Menurut tafsir Jalalain, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Kemudian terakhir menurut tafsir Al-Misbah, Allah terus-menerus melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Baik, kemudian dalam bab 5
mengenai tertolaknya sedekah. Jadi kan tertolaknya sedekah ini kami ambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Dan dari 3 tafsir, yakni tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Al-Misbah, semuanya memiliki kesinambungan atau kesamaan, yakni menyebutkan bahwa sedekah itu batal jika kamu menyebut-nyebut. Jadi ganjarannya hilang, sedekahnya tidak terhitung, itu karena kamu menyebut-nyebutnya, dan menyebut-nyebutnya itu melukai hati si penerima. Jadi sedekah dapat tertolak, dapat hilang karena hal tersebut. 3 tafsir ini menyebutkan hal yang sama, sebab yang sama. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.